Hari ini kita akan membuat tutorial motion untuk sebuah produk kopi. Nah, pertama kita cari dulu bahannya. Karena saya tidak punya gambar produk, maka saya cari di Google dulu ya. Nah, ini ada yang cocok. Ya, kita save image ya. Oke, kita klik kanan, save image. Nah, untuk elemen pendukungnya, kita bisa tambahkan biji kopi. Oke, kita cari di Google dulu ya. Nah, cari yang sesuai, yang kira-kira detail gambarnya. Oke, ini cocok. Save image. Oke, ini satu lagi kita save. Lalu kita bisa import gambar yang tadi ke Canva. Nah, kita resize dulu dan hapus backgroundnya. Oke, setelah transparan bisa kita resize lagi dan atur posisinya supaya lebih terlihat ya. Oke, kita atur sedikit ke bawah agar ada space untuk elemen lain ya. Setelahnya bisa kita masukkan gambar biji kopi tadi. Oke. Nah, yang ini belum transparan, bisa kita pakai background remover lagi. Klik saja. Oke, setelah itu kita bisa resize lebih kecil. Dan satunya kita kecilkan lagi. Oke. Ya, kita bisa atur posisinya supaya lebih enak dilihat ya. Nah, kedua gambar ini bisa kita tekan Ctrl Shift, lalu kita duplicate. Ya, nah kita resize lebih kecil agar gambarnya lebih berdimensi ya. Oke, kita bisa menggunakan fitur flip. Nah, supaya tidak monoton. Lalu bisa kita tambahkan teks di sini menggunakan heading. Ketikkan nama produk. Di sini saya ketikkan coffee milk. Kemudian kita ganti fontnya. Nah, nama fontnya itu Zinc Rust Base. Oke, sepertinya yang ini sesuai. Oke, lalu kita besarkan ukurannya. Oke, dan besarkan lagi sampai benar-benar terlihat ya. Lalu kita letakkan di tengah. Kemudian kita duplikat. Kita letakkan di bagian atas kiri dan tulis new variant. Oke, kita sesuaikan dia agar rata di sebelah kiri ya. Kemudian kita duplikat lagi tulisan ini untuk di bagian bawah kanan dan tulis palm sugar. Alright. Oke, setelah ukurannya sesuai, kita bisa geser sedikit beberapa elemen lain seperti biji kopi ini agar tidak terlalu menutupi tulisan ya. Kemudian kita geser lagi. Ya, kita geser ke atas, kita kecilkan sedikit. Lalu yang ini juga. Oke. Lalu kita kembalikan teksnya ke atas. Dan kita pastikan rata di bagian kiri dan kanan nih. Lalu bisa kita tambahkan elemen pendukung lain dengan mengklik di bagian elemen sebelah kiri, lalu ketikkan splash milk. Oke, lalu kita cari kira-kira yang sesuai dengan gambar ya. Oke, kita pilih ini. Kemudian kita besarkan ukurannya hingga kira-kira sesuai dengan ukuran cup gelas ya. Lalu kita letakkan di bagian belakang dengan mengklik titik 3 di sini. Lalu pilih layer dan send to back. Oke. Tapi kelihatannya cairannya belum menutupi separuh bagian gelas ya. Nah, cara ini bisa kita akali dengan cara
kita duplicate gambar ini. Oke, pastikan ukurannya presisi sesuai ukuran sebelumnya. Lalu kita crop setengahnya. Nah, di sini sudah mulai terlihat cairan mengitari cup gelas ya. Namun masih ada beberapa bagian nih yang belum hilang. Nah, cara ini bisa kita atasi dengan cara menggunakan fitur Magic Erase, lalu atur brush-nya, dan hapus bagian yang kira-kira perlu dihilangkan. Nah, kita hapus di sini, lalu klik Erase. Ya, kita coba exit, lihat, dan oke, kita atur lagi dan hapus beberapa. Oke, masih ada sedikit lagi, kita pakai lagi, kita hapus sedikit lagi ya, dan oke. Nah, sudah terlihat ya cairannya mengelilingi cup gelas. Kemudian kita tambahkan background dengan menggunakan fitur Elements, pilih shape persegi panjang, lalu atur skalanya hingga memenuhi layar. Kemudian pindahkan posisi background ke bagian paling belakang dengan mengklik titik 3 di atas ini, lalu pilih layer dan send to back. Oke. Kemudian setelah backgroundnya di belakang, kita pilih warna yang lain dengan mengklik color, lalu pilih warna sesuai preferensi. Di sini saya ingin menggunakan warna yang gradient, sehingga kita harus merubah fontnya agar dia lebih kontras. Oke, maka kita ubah jadi warna putih, lalu font yang ini juga kita ubah warna putih, dan yang terakhir juga. Oke, namun agar sedikit lebih mencolok, kita tambahkan efek lift untuk memberikan kesan timbul ya. Lalu untuk membuat animasinya sangat sederhana, kita duplikat halaman ini menjadi 2 dengan mengklik pada bagian ini, lalu duplicate page. Nah, di halaman pertama kita ganti ukuran dari elemen-elemennya menjadi lebih kecil dan tidak terlihat, yaitu kita scale menjadi lebih kecil, lalu klik titik 3 dan layer, send to back. Nah, yang tulisan palm sugar juga bisa kita pindahkan ke belakang agar tidak terlihat di awal. Oke, send to back. Oke, untuk tulisan new variant dan coffee milk-nya bisa kita kecilkan dan buat di tengah seperti ini. Kita pindahkan sedikit ke bawah. Oke, agar lebih seimbang ya. Kemudian bisa kita tambahkan transisi dengan mengklik di bagian tengah kedua panel ini, lalu pilih bagian transisi dan pilih match and move. Lalu atur durasinya sekitar 1,2 detik. Dan jadi deh, berikut adalah hasilnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.